kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami, sesuai tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bagi wanita dalam bergaul. Berbicara terhadap lawan jenis dengan tegas. Dalam bergaul di kalangan masyarakat, dianjurkan bagi seorang wanita muslimah berbicara dengan tegas dan tidak mendayu-dayu, sehingga membuat lawan bicaranya terfitnah dengan suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dari penjelasan ini, mengingatkan kita bahwa suara wanita yang mendayu-dayu dan merayu lewat pembicaraan ataupun nyanyian jelas diharamkan. Yang keempat, menghindari berkholwat, yaitu berdua-duaan dengan bukan mahramnya. Berkholwat adalah berduaan dan bersepi-sepi dengan laki asing yang bukan mahramnya. Sedangkan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena sebab tertentu, baik selamanya maupun sementara, seperti nasab atau sebab lainnya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkholwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Mirisnya, yang menjadi realita pada saat ini, banyak orang-orang yang mengaku muslim, baik dari laki-laki ataupun perempuan, mereka dengan nyamannya dan begitu tenangnya tanpa ada rasa takut sedikit pun melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Selanjutnya yang kelima, yaitu menghindari berjabat tangan atau berpelukan dan cipika-cipiki kepada orang yang tidak halal dengannya. Salah satu kesalahan dalam pergaulan wanita yang harus dikoreksi adalah sembarangan berjabat tangan dengan lawan jenis. Hal ini sangat marak, terutama menjelang momen Idul Fitri atau di acara perkumpulan lainnya. Rasanya hambar kalau tidak berjabat tangan. Bahkan kebanyakan orang menganggap orang yang tidak mau berjabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya dianggap sok suci. Padahal inilah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika kepala seseorang ditusuk dengan besi saja, itu lebih baik daripada dosa berjabat tangan dengan orang yang tak halal dengannya. Lantas bagaimana orang yang berpelukan dan berciuman? Tentu orang yang beriman lebih tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Yang keenam, berinteraksi seperlunya. Realita pada saat ini banyak sekali di dunia maya, Facebook, Twitter, dan jejaring lainnya penuh dengan status wanita. Sekaligus nomor telepon
dan juga foto-foto pribadinya. Dan yang lebih miris lagi, banyak wanita yang sengaja menyebar foto tabarruj atau komentar genit yang bernada merayu tanpa rasa malu. Perlu kita ingat kembali bersama, sebagai seorang muslimah, hendaknya kita menjaga harga diri ketika harus menggunakan internet untuk satu keperluan. Begitu juga tidak berlebihan, sehingga bagaikan suami istri ngobrol di dunia maya. Sungguh pergaulan dunia maya ini sekarang banyak menjebak wanita, bahkan dari kalangan aktivis. Sehingga sering didapati ungkapan-ungkapan lebay dari mereka kepada orang yang tidak halal untuknya. Yang jelas harus benar-benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya ini. Tapi yang jelas harus benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya. Tapi yang jelas harus benar-benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya. Jangan sampai berlebihan, maka berinteraksilah seperlunya kita saja untuk keperluan yang benar-benar urgen. Hati-hati. Setan sangat gampang menjerumuskan kita dalam pergaulan di dunia maya. Siapapun dan sekuat apapun iman kita, marilah kita berhias dengan rasa malu. Yang ketujuh, menjauhi tempat-tempat maksiat. Dalam pergaulan secara umum, hendaknya seorang muslimah menghindari tempat-tempat atau acara maksiat. Karena disitulah setan bermain merekrut mangsanya. Seperti pertunjukan dangdut, band, atau acara sihir, sulap, klub malam, diskotik, bioskop, bahkan tempat-tempat yang banyak maksiat yang lainnya. Mendatangi tempat-tempat seperti itu sangatlah rawan dan melemahkan keimanan seseorang. Kecuali untuk beramal ma'ruf dan nahi mungkar, sebab kebanyakan yang datang ke tempat-tempat tersebut adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Mari kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27-29 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, duhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Sesudah Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Jangan sampai kelak kita menyesal di hari di mana rasa penyesalan kita tidak lagi berguna dan bermanfaat karena salah pergaulan. Insya Allah, ketika seorang muslimah memahami dan juga melaksanakan adab-adab pergaulan bagi wanita tersebut, akan beruntung di dunia dan di akhirat ketika menjalin pergaulan. Demikianlah beberapa adab yang diajarkan oleh Islam yang berkaitan dengan adab bagi wanita dalam bergaul. Masih banyak adab-adab yang harus ditunaikan yang berkaitan dengan adab bagi wanita dalam bergaul ini. Demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.